Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mumta' fi Syarhil Ajrumiyah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan tentang la, ya. La nafiyah, la yang berfungsi untuk menafikan. Saminan ismu la an-nafiyati lil-jinsi. Yang kedelapan yaitu yang termasuk isim yang wajib mansub adalah isim la yang menafikan jenis. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata musannif, ya, Ibnu Jarum as-Sanhaji rahimahullah ta'ala, babu la ya'lam anna la tansibun nakirati bighairi tanwinin idza basharatin nakirata wa lam tatakarrar la nahwu la rajula fid dari fa illam tubashirha wajaba ar-rafu wa wajaba takraru la nahwu la fid dari rajulun wa lam ra'atun. Bab tentang la. Ketahuilah bahwasanya la itu menasabkan nakirah dengan tanpa tanwin apabila kata yang nakirah tersebut bertemu langsung dengan la. Walam tatakarrar la, dan la-nya tidak berulang-ulang. Nahwu la rajula fid dari, contohnya tak ada seorang pria pun di dalam rumah. Fa illam tubashirha, maka apabila la tidak bertemu langsung dengan kata yang nakirah tersebut, wajib ar-rafu, maka ia wajib rafa, wa wajib takrur, dan juga wajib mengulang-ulang la. Ya, artinya la-nya hanya satu. Nahwu la fid dari rajulun wa lam ra'atun. Contohnya, tidak ada seorang pun laki-laki, tidak pula perempuan di dalam rumah. Perhatikan ya, di sini dari matan ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kalau la-nya hanya satu, kalau la itu ya ketika dia bertemu dengan kata yang nakirah dan bertemunya secara langsung, maka kata yang nakirah tersebut ya dibaca nasab tanpa tanwin ya. Jadi la rajula fid dari, bukan la rajulan fid dari, tapi la rajula fid dari. Ya, di mana nanti kalau kita bahas i'rabnya la rajula ini isimnya la, kemudian fid dari ya jar majrur menjadi khabarnya la. Baik. Kita baca syarahnya aja ya. Asy-syarhu la an-nafiyatul jinsi. Penjelasan tentang la nafiyah lil jins. Ta'rifuha hiya allati yuradu biha nafyul khabari an jami'i afradil jinsil waqi'i ba'daha. Fa idza qulta masalan la rajula fid dari kana al-ma'na laysa fiha ahadun min ar-rijali. Ya. Definisi dari la yang menafikan jenis kan diistilahkan bahwa la sini adalah la nafiyatul jinsi, la yang menafikan jenis. Ya, definisi adalah allati yuradu biha nafyul khabari, ya, yaitu yang dikehendaki darinya dalam menafikan khabar dari seluruh ya jenis yang ada setelahnya. Fa idza qulta masalan, maka bila kamu berkata, contohnya misalnya la rajula fid dari, tak seorang pun pria di dalam rumah, kana al-ma'na laysa fiha ahadun min rijali, maka maknanya itu adalah tak ada seorang pun dari laki-laki ya. Jadi semua orang dari jenis laki-laki, tidak ada satupun yang ada di dalam rumah. Tapi kalau misalkan ada Fatimah di rumah, maka ini tidak dimasukkan dalam pembahasan la rajula fid dari. Ya, jadi yang dimaksud la itu menafikan jenis, artinya dia menafikan semua jenis yang tercakup pada kata tersebut. Ketika kita mengatakan la rajula fid dari, maka semua ya laki-laki itu tidak ada di dalam rumah. Ya, ini yang dimaksud dengan la an-nafiyatu lil jinsi, yang menafikan jenis. Amaluha ta'malu la an-nafiyatu lil jinsi amala inna fatansibul ismu tarfal khabara, ya. Ya, adapun amalnya itu la itu beramal ya seperti amalnya inna, maka dia menasabkan isim dan merafa'kan khabar, ya, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Jadi sama seperti inna. Bedanya kalau inna itu kan ya menasabkan secara langsung seperti biasa, inna zaidan qaimun, ya, ditanwinkan. Tetapi kalau la ini kaidahnya enggak boleh tanwin, ya. Maka tidak boleh kita mengatakan misalkan la rajula, ya, ini tidak boleh la rajulan fid dari. Dan syaratnya
setelah la itu harus nakirah ya, setelah la itu harus nakirah ya, sesuai dengan syarat disebutkan oleh musannif tadi. Misaluha qauluhu sallallahu alaihi wasallam la ahada aghyaru minallah ya. Contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ahada aghyaru minallahi ta'ala. Tak ada seorang pun yang memiliki ghirah ya, kecemburuan ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini hadis muttafaq alaih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. I'rabuha ya, ini cara i'rab la ahada aghyaru minallahi. I'rabuha la nafiyatun lil jinsi ahada ismuha mabniun al fathi aghyaru khabaruha marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu. Ya, jadi kalimat la ahada aghyaru minallah ya, la-nya ini la nafiyah lil jins yang dia itu beramal seperti inna, ta'malu amala inna. Kemudian ahada isimnya la dan aghyaru khabarnya la ya. Jadi kekhususan yang dimiliki oleh la itu ya, setelah kita mengetahui bahwasanya la itu menafikan jenis dan ia beramal seperti amalnya inna, ya, setelah itu kita harus memahami bahwasanya la ini ada syarat bahwa isimnya itu harus nakirah. Taib. Syurutu amaliha, syarat amalnya. An yakuna ismuha wa khabaruha nakirataini ya. Bahwa isim dan khabarnya la itu harus dua-duanya nakirah ya, harus dua-duanya nakirah. Fa idza kana ma ba'daha ma'rifah fa innaha la ta'mal, maka apabila apa yang ada setelahnya itu ma'rifat ya, baik isimnya maupun khabarnya, maka sesungguhnya tidak beramal. Wa yajibu tikraruha, dan wajib mengulangnya. Nahwu la zaidun mawjudun wala amrun ya. Contohnya la zaidun mawjudun wala amrun ya, dalam kalimat la zaidun mawjudun wala amrun ya, di sini la-nya tidak beramal seperti amalnya inna. Jadi enggak la zaida mawjudun, karena syaratnya baik isim maupun khabarnya harus nakirah ya. Kalau la zaidun mawjudun, ini i'rabnya la-nya itu nafi ya, tapi tidak beramal inna. Zaidun mubtada, mawjudun khabar, wala wa huruf ataf, la-nya nafi, kemudian amrun ma'tuf ke zaidun ya. Jadi kalau marifat seperti ini la zaidun mawjudun wala amru, tidak boleh kita baca la zaida mawjudun, karena syaratnya isim dan khabarnya harus nakirah kedua-duanya. Kemudian ya, asyatus tsani, syarat yang kedua, an yakuna ismuha muttasilan biha, bahwa isimnya la itu bersambung dengannya ya. Fa illam yakun muttasilan biha la ta'mal ya, maka jika tidak bersambung dengannya tidak beramal. Maksudnya setelah la harus langsung disusul dengan nakirahnya, tidak boleh dipisah ya. Wajib tikraruha, dan wajib mengulangnya. Jadi kalau enggak bersambung, enggak beramal seperti amalnya inna, dan wajib diulang-ulang ya. Contohnya la fid dari rajulun wala mura'atun ya. La fid dari rajulun wala mura'atun ya. Jadi kalau setelah la tidak langsung bersambung dengan rajul ya, ini kan antara la dengan rajul dipisahkan dengan fid dari, maka enggak boleh. Jadi enggak boleh kita katakan la fid dari rajula wala mura'ata ya. Kalau ya tidak langsung bersambung ya, artinya antara la dengan isimnya itu ada kata lain, maka ini tidak boleh ya, tidak beramal seperti amalnya inna, dia biasa aja, tidak punya amal ya. Contohnya kalau dalam kalimat la fid dari rajulun wala mura'atun, la-nya nafi ya, seperti biasa. Fid dari ini jar majrur khabar muqaddam, rajulun tu mubtada muakhar, wala mura'atun ini ma'tuf ya. Jadi seperti itu. Jadi syarat la ini beramal, yang pertama isim dan khabarnya dua-duanya harus nakirah. Kemudian syarat yang kedua bahwasanya isimnya itu harus langsung nempel ya, mubasyaratan, secara langsung. Wa min amsilati la an-nafiyati lil jinsi fil Qur'anil Karim, dan di antara contoh la nafiyah lil jins di dalam Al-Qur'anul Karim, qauluhu ta'ala la ilaha illallah ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah ya. Wa qauluhu la syarikalah, dan firmannya la syarikalahu ya. Perhatikan sini
La ilaha, ini membuktikan bahwasanya isim la itu tanpa tanwin. La ilaha, ya begitupun la syarika, ya tidak la syarikan. La ilaha, tidak la ilahan, ya. Ini dalam surat Al-Baqarah, ya la ilaha illallah. Kemudian afwan, ini dijelaskan sini ya. Mungkin ini afwan, as-safat ya. La ilaha illallah ini dalam surat as-safat ayat 35, kemudian la syarikalah surat Al-An'am ayat 163. Wa'alam anna la mata tawaffarat fiha hadhihi syurutu wa lam tatakarrar wajaba imaluha amala inna amma idza tawaffarat fiha hadhihi syurutu wa takarrarat fala hukmun akhar asyara ilaihi ibnu ajurruma biqaulihi fa in takarrarat la jaza imalu ilghauha fa in syi'ta qulta la rajula fid dari wa la imra'ata wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wa la imra'atun, ya. Dan ketahuilah bahwasanya la itu ya kapan saja ia terpenuhi syaratnya ini dan tidak berulang-ulang, maka wajib mengamalkannya, ya, yaitu wajib mengamalkannya dengan amal inna. Adapun apabila terpenuhi syaratnya, ya, terpenuhi syaratnya dan berulang-ulang laknya, maka ia punya hukum yang lain. Asyara ilahi Ibnu Jurum biqouli, ya, yang diisyaratkan oleh perkataan Ibnu Jurum, fa in takarrarat la jaza i'maluha ilghauha, maka jika laknya berulang-ulang ini boleh, ya, i'maluha, yaitu beramal seperti amalnya inna, wa ilghauha, dan boleh juga mencampakkannya, ya. Fa in syi'ta qulta, maka jika kamu suka kamu katakan la rajula fid dari wa la imra'ata, tidak ada seorang pun, ya, laki-laki dan wanita di dalam rumah. Wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wa la imra'atun, dan jika kamu suka kamu katakan tak ada seorang pun. Ini sama, mananya sama, hanya beda penjelasan tentang amilnya. Jadi begini, ya, kalau misalkan telah memenuhi syaratnya, artinya isimnya nakiro, khobarnya nakiro, syarat yang kedua antara la dengan nakirohnya dengan isimnya itu langsung bertemu, ya, maka kita lihat kalau la-nya mau diulang-ulang, ya, maka dia boleh dibaca dua, ya, dengan dua pendapat. Yang pertama kita baca, ya, la rajula fid dari wa la imra'ata. Yang kedua dibaca la rajulun fid dari wa la imra'atun. Kalau kita membacanya la rajula fid dari wa la imra'ata, ini berarti kita mengamalkan la, ya, yakni la ini beramal seperti amal inna, di mana rajula ini menjadi isimnya la, ya, dan khabarnya adalah fid dari. Tapi jika kita membacanya la rajulun fid dari wa la imra'atun, maka ini adalah mubtada khabar, ya. Jadi la ini nafi tapi mulghah, tidak dipakai. Rajulunnya sebagai mubtada, dan ini termasuk mubtada yang dibolehkan, ya, karena diantara yang membolehkan mubtada ia didahului oleh nafi atau syibun nafi. Kemudian fid dari menjadi khabarnya, ya, jar majrur menjadi khabarnya rajulun, ya. Jadi ada tiga keadaan di sini, ya, dari tadi kita bahas ada tiga keadaan. Yang pertama, kalau la itu bertemu langsung dengan isimnya, ya, bersama langsung dengan isimnya dan tidak berulang-ulang, maka dia wajib mengamalkan, ya, seperti inna, ya. Jadi la rajula fid dari. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, kalau la-nya tidak nyambung dengan nakirohnya, dengan isimnya, ya, maka ini tidak boleh beramal seperti amalnya inna. Jadi kalau terpisah, ya, seperti contoh la fid dari, ya, rajulun wa la imra'atun, maka di sini kita tidak boleh membaca rajul la fid dari rajula, ya, wa la imra'ata, karena kalau dalam kalimat ini antara la dengan rajul dipisahkan dengan fid dari, maka tidak berlaku, ya, amal inna di sini. Ini kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, ya, gimana kalau la-nya berulang-ulang, ya, tapi antara la dengan isimnya dengan nakirohnya ini bersambung. Kan kalau yang kedua itu antara la dengan nakirohnya dipisah, la fid dari rajulun, ya, ada fid dari tengah-tengahnya. Nah, kalau antara la dengan nakirohnya ini langsung nyambung, ya, seperti la rajul, ya, fid dari wala imra'ata, dan diulang-ulang, maka ini boleh kita baca dengan dua
pendapat ya. Yang pertama, la rajula fid dari wala mra'ata. Kalau kita baca seperti ini, rajulannya sebagai isim la, jadi la-nya beramal. Boleh juga la rajulun fid dari wala mra'atun. Ya, kalau kalimat seperti ini berarti la-nya tidak beramal, seperti inna. Di mana la rajulun fid dari wala mra'atun, rajulnya sebagai mubtada dan khobarnya jar majrur dari fid dari. Taib. Asy-syarhu ya, penjelasan zakar musannifu anna la anna fil jinsi idza takarrarat kana laha hukmani ya. Musannif menyebutkan bahwasanya la yang menafikan jenis apabila berulang-ulang maka hukumnya ada dua. Ya. Ahaduhuma al-i'malu fa ta'malu 'amala inna wa yakunu ma ba'daha maftuhan. Yang pertama yaitu mengamalkan, yaitu maksudnya fa ta'malu 'amala inna, maka dia beramal seperti amalnya inna dan jadilah apa yang ada setelahnya itu dibaca fathah ya. Misal la rajula fid dari wala mra'ata. Contohnya la rajula fid dari wala mra'ata. Perhatikan sini la-nya diulang dua kali dan antara la dengan nakirahnya tidak ada pemisah. Maka ini dua pendapat. Yang pertama ini mengamalkannya, yaitu la-nya beramal seperti amalnya inna, makanya rajula jadi isimnya la. Ya rabuhu la rajula la nafitul jinsi rajula ismuha mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Fid dari jarun majrurun muta'alliqan bi mahdhufin khabaruha. Ya, insyaallah mudah dipahami. Wala mra'ata wa harfu 'athfin la wala nafiyatul jinsi wa mra'ata ismuha mabniun 'alal fathi wa khabaruha mahdhufun ay wala mra'ata fid dari ya. Insyaallah ini mudah. As-sani al-ilgha'u ya. Pilihan yang kedua ilgha, menyia-nyiakannya, artinya tidak menganggap la ini beramal seperti amalnya inna. Fatakunu muhmalatan wa yakunu ma ba'daha marfu'an. Maka jadilah ia muhmalah, tidak digunakan ya. Wa yakunu ma ba'daha marfu'an, dan jadilah apa yang ada setelah lainnya itu marfu'. Misaluhu la rajulun fid dari wala mra'atun. Ya. Contohnya la rajulun fid dari wala mra'atun. Lihat di sini antara la dengan rajul tidak dipisahkan dengan fid dari, ya bertemu langsung. Ya. Dan dia berulang-ulang. Maka dia ini dibaca marfu. Kenapa dibaca marfu? Di sini dijelaskan i'rabuhu la rajulun la nafitul jinsi mulghatun wa rajulun mubtada'un marfu'un. Ya, jadi dalam kalimat ini rajulnya itu sebagai mubtada. Adapun la-nya nafitul jinsi mulghatun, ya ini mulghat artinya disia-siakan, artinya tidak dipakai. Baik. Fid dari jarun majrurun muta'alliqani bi mahdhufin khabar mubtada. Ini sangat jelas. Wala mar'atu al-wawu 'atifah wala nafil jinsi mulghatun imratun mubtada marfu'un wa khabaruhu mahdhufun taqdiru fid dari ya. Baik. Wa qad warada fil Qur'anil Karim i'malu la wa ilghauha, dan sungguh telah terdapat dalam Al-Qur'anul Karim ya penggunaan la ya, yakni la-nya itu ada yang beramal seperti amalnya inna, dan ada pula contoh dalam Quran yang menyia-nyiakannya. Fal i'malu ka qouli ta'ala, maka contoh yang beramal seperti amalnya inna adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Ya, maka tidak boleh ada rafas ya, ini perbuatan jelek ya, kemudian fusuk, kefasikan, dan tidak boleh ada perdebatan fil hajj. Di sini la-nya diulang-ulang ya, la-nya diulang-ulang. Dan dalam contoh ayat ini ya, la-nya ini beramal seperti inna, di mana rafasa sebagai isimnya la ya, khobarnya adalah fil haji ya di ujungnya. Wa ilgha'u ka qouli ta'ala, dan contoh yang menyia-nyiakan ya la adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la bai'u fi wala khullatu wala syafa'ah. Tidak ada jual beli padanya, tidak pula ada perkawanan ya atau persahabatan, wala syafa'ah, tidak pula ada persahabatan nanti di hari kiamat ya. Di sini la bai'un fi wala khullat wala syafa'ah, la-nya ini mulghah ya, tidak beramal seperti amalnya inna. Jadi tidak dibaca la bai'a fihi wala khullata wala syafa'ata ya, seperti itu. Thayyib. Fawaidu tambihat ya, faedah-faedah dan catatan penting, peringatan. Qala sahibul kawakibi ya, berkata pengarang kitab Al-Kawakib ya, wa aksaru ma yuhdafu khabaru la ma illa nahwu la ilaha illallah ya.
Dan banyak ya contoh di mana khobar la itu dibuang bersama illa. Contohnya la ilaha illallah ya, contohnya la ilaha illallah. Wa taqdiru la ilaha al-wujudu illallah, atau la ilaha ya mawjudun illallah. Ya. Intah ya, hamzah dan ha ini artinya intaha ya. Selesai kutipannya, artinya pengarang kitab Al-Mumti ini mengutip dari kitab Al-Kawakib bahwasanya ya ketika ada la dan illa ya, ketika ada la dan illa, kan kalau tadi kita bicara ya tidak ada ilahnya ya, semuanya normal ya, seperti kalau dalam Quran ya la raiba fi, kemudian tadi ada fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj. Tapi kalau ada la ketemu dengan illa, maka yang sering itu khobarnya dibuang. Contohnya kalimat la ilaha illallah, maka la ilaha illallah ini, ilaha itu isimnya la. Mana khobarnya? Ilaha, ya khobarnya adalah dibuang. Asalnya la ilaha wujudun, tidak ada Tuhan yang ada selain Allah. Atau la ilaha mawjudun illallah, tidak ada Tuhan yang ada selain Allah. Qala asy-Syaikh Ibnu Bazin rahimallahu, taqdirul khabari bi kalimati fil wujudi laisa bisahih. Ya. Berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yang mentakdirkan khabar dari kalimat la ilaha illallah ya dengan kata fil wujudi laisa bisahih ya, tidaklah sahih. Illa bi taqdiril khabari bi ghairi ma dzakarahu an-nuhatu wa huwa kalimatu haqqin li'anna hiya allati tawaddaha butlanu jami'il alihati. Intaha ya ta'liqu ala syarh tawiyah bi tahqiqi Syuaib ya. Baik. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala mentakdirkan khabar ya dengan kata fil wujudi, jadi la ilaha fil wujudi laisa bisahih, ini bukan merupakan pendapat yang benar. Jadi enggak boleh kita mengatakan bahwa makna la ilaha illallah itu la ilaha fil wujudi, tiada Tuhan dari sisi wujud gitu. Ini enggak boleh. Illa bidaqdil khabari bi ghairi ma dzakarahu nuhatu ya, kecuali dengan mentakdirkan khabar dengan selain apa yang disebutkan oleh para ahli nahwu, dan yaitu adalah kata hak ya. Ya, kalau mentakdirkannya dengan kata hak ini boleh ya. La ilaha haqqun illallah, ini boleh. Ya, jadi mentakdirkan mana la ilaha illallah dengan la ilaha haqqun, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, maka ini boleh. Kenapa? Li'annaha hiyallati tawaddaha butlanu jami'il aliha. Karena sesungguhnya ya kalimat hak ini ya yang menjelaskan batilnya Tuhan selain Allah, seluruh Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat di ta'liq atas syarat tahawiyah jilid 184 dengan tahqiq Syekh Syuaib Al-Arnaut ya ini. Wa qala Ibnu Utsaimin rahimallahu rubama yuwahamu hadzal qawlu bi wahdatil wujudi ya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, barangkali ya disangka perkataannya ini dengan wahdatul wujud ya. Artinya kalau kita mengatakan la ilaha illallah dengan mentakdirkan maknanya la ilaha fil wujudi ya, maka ini bisa mengarah pada pemahaman wahdatul wujud ya, karena kita tahu bahwasanya di antara ya kelompok ya akidah yang menyimpang yaitu yang meyakini bahwasanya Allah itu bisa bersatu dengan seorang hamba yang dikatakan wahdatul wujud. Nah, ini ada ya di antara orang muslim yang sesat ya, dan menyesatkan, yang mengatakan bahwa saya adalah Allah, Allah adalah saya ya. Wal'iyadu billah ya, semoga kita diselamatkan dari akidah yang menyimpang. Tapi barangkali ini ya yang bisa kita bahas dalam pembahasan la nafiyah, semoga dapat dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.